Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang berkata bahwa debat kusir itu ada ceritanya, atau kenapa orang menyebut debat kusir. Dia melanjutkan bahwa debat kusir itu muncul oleh karena suatu waktu pengendali kereta kuda atau yang disebut kusir, misalnya untuk andong, sedang menunggu penumpang bersama dengan kusir-kusir yang lainnya. Waktu mereka menunggu penumpang naik ke andong mereka, tiba-tiba seorang kusir mendengar dan juga didengar oleh teman yang lain bahwa kudanya mengeluarkan angin. Nah, saudara, kemudian pemilik kuda itu berkata bahwa, "Oh, kuda saya masuk angin." Dan dia berbicara kepada temannya di sampingnya bahwa kudanya masuk angin. Lalu temannya menimpali, "Bukan, kuda itu bukan masuk angin, tapi kuda itu buang angin." Nah, si pemilik kuda ini tidak mau terima. Dia bilang, "Yang jelas kuda saya ini masuk angin, ya." Sementara temannya bilang, "Kita tidak tahu bahwa dia itu masuk angin atau tidak, tapi yang jelas itu dia buang angin." Maka terjadilah debat yang berkepanjangan, masing-masing mempertahankan pemikirannya. Padahal kalau bisa digabungkan, ya, dibuat sinergi atau kesimpulan, bisa saja kita katakan bahwa kuda itu masuk angin maka dia buang angin. Tapi kedua kusir itu terus berdebat, maka itulah muncul istilah debat kusir. Nah, hal yang sama ini seringkali terjadi juga di dalam lingkungan keluarga antara suami istri, mana yang satu berpikiran terhadap hal tertentu dengan pandangan atau perspektifnya, sementara yang lain juga berpikiran berbeda dan terus mempertahankan gagasan tanpa ada dua-duanya mengambil kesimpulan bersama. Bahkan juga mungkin dalam lingkungan pekerjaan, ya, di mana terjadi dialog, percakapan, pengambilan keputusan, orang kemudian memaksakan kehendaknya dan tidak mengambil sebuah keputusan yang baik karena mereka terjebak dalam debat kusir. Atau bahkan dalam pelayanan gereja, ya, seringkali kita mengalami debat kusir. Kita hanya melihat sebelah mata, kita tidak melihat hal yang lain, sehingga kita cenderung untuk istilahnya menang sendiri, bukan menang-menang atau win-win solution yang harus bisa kita berikan dalam rangka pengembangan gereja. Karena itu, mari kita belajar. Jangan sampai kita terjebak dalam debat kusir, tetapi kita mau mengambil solusi yang terbaik untuk bersama-sama menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita
dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Saya, Pendeta Hermanus Laelu, dalam Senandika Gembala GKO pada hari ini, hari Senin 5 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua.